Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 13 Juli 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian, puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Injil Matius pasal yang ke-21. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur terima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Juga atas firman Tuhan yang menjadi makanan kami setiap hari. Biarlah Tuhan yang memberkati supaya kami dapat mengerti, serta Engkau yang memberkati kami untuk dapat melaksanakannya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah atas kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-23 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, Ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang buruk, apapun dan dimanapun, sikap yang paling dibutuhkan adalah tenang. Ini merupakan sikap yang dibentuk, bukan bawaan. Artinya, untuk menjadi tenang, orang harus bersedia belajar dan dibentuk oleh banyak pengalaman. Kita akan belajar dari guru agung kita, Yesus Kristus, bagaimana ia tetap tenang ketika berhadapan dengan para imam, kepala, dan tua-tua orang Yahudi dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang menjebak. Mereka tidak dapat melepaskan dan melupakan begitu saja apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sehari sebelumnya dengan mengobrak-abrik lapak para pedagang di halaman bait Allah. Tindakan Yesus adalah bentuk perlawanan terhadap para penguasa bait Allah. Itu sebabnya para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi mengajukan pertanyaan mengenai kuasa yang dipakai oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, bila saja Yesus tidak bersikap tenang, bisa jadi ia akan keliru memberi jawaban, sehingga dapat berujung pada situasi yang buruk. Namun, karena Yesus tenang, maka ia dapat menebak ke arah mana pertanyaan mereka. Dengan mengetahui hal tersebut, alih-alih memberikan jawaban hanya menimbulkan debat kusir, Yesus mengajukan pertanyaan balik dengan muatan yang sama. Yesus sadar bahwa ia sedang dijebak dengan pertanyaan mereka berkait peristiwa bait Allah dan pohon ara. Karena tenang, Yesus dapat memberi jawaban tepat. Ada banyak perkara di dalam kehidupan kita yang dapat kita gunakan sebagai kesempatan
untuk belajar menjadi tenang. Dengan menjadi tenang, kita dapat mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi, sehingga kita dapat menentukan tindakan yang tepat dan baik untuk kita lakukan. Dengan bersikap tenang, kita juga akan dihindarkan dari ucapan atau tindakan yang sangat emosional yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun juga merugikan orang lain. Dengan kita memberi diri, ada ruang dan kesempatan lebih besar untuk kita berpikir dan bertindak lebih bijaksana. Dan dengan bersikap tenang, kita memungkinkan untuk menyelesaikan persoalan secara berhasil guna dan berdaya guna. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi kondisi apapun, terlebih juga dalam situasi kondisi genting ataupun hal-hal yang mengambil sebuah keputusan yang tepat, marilah kita senantiasa menjaga diri kita untuk tetap tenang. Jangan terpancing emosi, jangan juga kita terpancing dengan jawaban-jawaban ataupun tindakan-tindakan yang sesungguhnya tidak sesuai dan berdampak tidak baik, baik bagi kita maupun juga bagi orang lain. Tenanglah dalam menghadapi segala sesuatu. Ketenangan itu kita harus usahakan, dan ketenangan itu akan kita dapatkan ketika kita mengawali segala sesuatunya dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan, maka ketenangan itu kita akan dapatkan, dan kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan oleh karena Tuhan yang memampukan kita untuk menyelesaikannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah iman kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Sebab ketenangan kami adalah Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan untuk kami menjalani kehidupan dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Inilah diri kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.